Rumah untuk Ellie adalah film terbaru dari Falcon Pictures yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Len Liu. Film yang disutradarai oleh Herwin Novianto ini hendak memperlihatkan bagaimana dampak kerarasan dan perdundungan terhadap anak-anak. Seperti apakah kisah lengkap dari film Rumah untuk Ellie? Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Hayu, meluncur! Film ini menceritakan sebuah keluarga bahagia milik Pak Abimanyu dan Ibu Sana. Mereka punya 4 anak laki-laki. Di antaranya adalah Mas Dipta, Arendra, serta anak bayi laki-laki kembar, yaitu adalah Samuel dan juga Nata. Ibu Sana adalah seorang jurnalistik yang sukses, namun dia sangat sibuk, selalu pergi dari rumah untuk meliput berita terkini. Saat itu ia dipanggil oleh atasannya untuk meliput keadaan di daerah berkonflik yang sedang berperang. Abimanyu sempat melarangnya karena Sana terlalu sering pergi dari rumah, sementara anak-anak mereka membutuhkannya. Tetapi Ibu Sana mengatakan apabila ini adalah cita-citanya, bisa menjadi seorang jurnalistik yang terpercaya. Lagi pula saat ini ada Gianla, seorang pengasuh yang membantu merawat anak-anak mereka. Jadi Abimanyu tidak usah khawatir. Sesaat sebelum pergi, Sana berpamitan dengan semua anak-anaknya. Ia pun berpesan kepada Gianla agar menjaga anak-anaknya dan jaga pula suaminya, ingatkan dia makan ketika mulai fokus pada pekerjaannya. Hal itu seolah pertanda sebuah pesan terakhir Ibu Sana sebelum ia pergi meninggalkan mereka semua. Beberapa hari kemudian, muncul sebuah berita di televisi. Beberapa orang yang menjadi korban di daerah konflik, dan salah satunya adalah Ibu Sana, jurnalis yang tengah meliput berita. Melihat berita itu, Pak Abimanyu seketika terjatuh dan tak berdaya. Singkat cerita, setelah kematian Ibu Sana, Pak Abimanyu menikah lagi dengan Gianla, babysitter di rumah itu. Selain karena baik, Gianla juga sudah sangat dekat dengan anak-anaknya. Ibu Sana pun sudah berwasiat kepadanya untuk menjaga Pak Abimanyu serta anak-anaknya. Dari pernikahan Abimanyu dan Gianla, mereka punya 1 anak, yaitu anak perempuan, dan diberi nama Ellie Isala Samantha. Ellie adalah satu-satunya anak perempuan Pak Abimanyu, di mana sebelumnya ia memiliki 4 orang putra dari Ibu Sana. Meskipun hanya Ellie anak kandung satu-satunya, tetapi Gianla tetap sayang kepada 4 anak laki-laki milik Ibu Sana. Pada suatu hari, Ellie akan pergi berbelanja ke supermarket bersama keluarganya. Ia pergi bersama Ibu Gianla, serta Mas Dipta dan juga Arendra. Sementara nanti ayah akan menyusul bersama Kak Samuel dan juga Bang Nata. Ketika di perjalanan, Ellie terus merekam dengan handphone baru miliknya yang baru dibelikan oleh Ibu Gianla beberapa hari lalu. Saat itu ia terus membuat video vlog. Ellie memaksa ibunya untuk mengatakan halo kepada kameranya. Akibat dari itu, Gianla jadi tidak fokus menyetir. Ia pun tidak melihat ada mobil di sebelah sampingnya. Hingga akhirnya mobil mereka pun tertabrak oleh truk. Dari kecelakaan itu, nahas Ibu Gianla meninggal dunia. Ellie dan Arendra selamat, sementara Mas Dipta kakinya patah. 5 tahun setelah kematian Ibu Gianla, kehidupan Ellie berubah drastis. Ia selalu disalahkan atas musibah tersebut. Andai saja Ellie tidak membuat video konyol itu, mungkin saja Ibu Gianla tidak akan mati. Kini mereka pun pindah ke sebuah rumah sederhana karena usaha ayah sudah menurun dan mereka harus hidup serba pas-pasan. Suatu pagi, para anak laki-laki tampak bahagia karena Mas Dipta baru saja diterima bekerja. Bapak kemudian datang. Ia berpesan agar Mas Dipta jujur di pekerjaannya. Ketika itu Ellie datang menyapa mereka semua. Namun seketika suasana yang awalnya bahagia jadi berubah menjadi senyap. Mereka semua mempunyai rasa dendam kepada Ellie, bahkan tidak mau mengajaknya untuk berbicara. Setelah itu Ellie akan berangkat sekolah. Kini ia tengah duduk di bangku SMA. Saat itu Ellie minta kepada Mas Dipta untuk berangkat bareng dengan motornya karena mereka satu arah.
Tetapi Mas Dipta tidak mau. Sekarang kondisinya sudah cacat. Kalau ia bonceng Ellie yang dianggap anak sial, bisa-bisa mereka berdua kecelakaan. Ia bertanya, apakah Ellie menginginkannya untuk mati. Setelah itu, Ellie melihat 3 kakak lainnya, yaitu Arendra, Kak Samuel, dan juga Bang Nata. Mereka akan pergi sekolah, sementara Arendra akan kuliah. Mereka berangkat bersama dengan mobil. Ellie ingin ikut bersama mereka, namun sayangnya ia tidak diajak, sehingga Ellie harus berlari-larian di pagi itu agar tidak terlambat sekolah. Pak, tunggu Pak. Ayo lu cepet masuk. Makasih ya Pak. Iya. Pastiin seluruh sebelum nonton kalian udah punya cemilan yang enak-enak dulu ya. Contohnya kayak basreng atau bakso goreng dari Mamang Snack. Buat yang suka pedas, pasti kalian bakal suka banget nih. Enak, bikin nagih, dan wangi daun jeruk. Yuk yang mau beli langsung aja check out di toko orennya Mamang ya. Hatur nuhun. Sepulangnya sekolah, salam Ellie tidak diterima oleh bapaknya, bahkan hanya dicuekin. Ketika baru masuk ke dalam kamar, Ellie dihampiri oleh kakaknya, yaitu Arendra, yang mana dia dengan nada marah bertanya kepada Ellie, di manakah jam tangan miliknya berada. Ia mendapatkan informasi dari Bi Imah jika jam tersebut terakhir dipegang oleh Ellie. Ellie mengatakan jika jam itu ada di lemarinya dan ia sudah membersihkannya karena kemarin terlihat kotor. Bukannya bilang terima kasih, Arendra malah memarahi Ellie karena itu adalah jam kesayangannya pemberian dari Ibu Gianla, dan ia tidak sudi jika jam kesayangannya itu disentuh oleh orang yang telah membunuh Ibu Gianla. Lalu dia pun mendorong bahu Ellie sampai terdorong ke kasur. Ellie hanya bisa menangis diperlakukan seperti itu. Keesokan paginya, Ellie akan berangkat sekolah lagi. Ia menyapa kakak-kakaknya, namun hanya Bang Nata yang membalas sapaannya, sementara yang lainnya hanya berdiam diri dan tidak sudi menjawabnya. Setelah itu Ellie izin kepada mereka untuk berangkat sekolah duluan, karena ia membutuhkan banyak waktu di perjalanan sebab ia berjalan kaki. Saat itu Samuel memarahi Nata, mengapa ia menjawab salam dari Ellie. Nata mengatakan apa salahnya, mereka ini satu rumah dan harus saling menyapa. Kita tinggal satu rumah tapi nggak pernah nyapa. Sementara itu Pak Abimanyu terlihat sedang frustasi sebab perusahaan iklannya sedang turun sehingga ia banyak pikiran. Dan ia pun sering bangun siang dan hobinya adalah merokok dan mabok di dalam kamarnya. Ketika di sekolah, Ellie melihat Bang Nata ada di bawah. Ia pun melambaikan tangan menyapanya. Saat itu ada seorang perempuan bernama Najwa. Diam-diam dia menyukai Nata dan ia memberikannya sebuah makanan. Buat kamu. Saat itu Najwa melihat Ellie tersenyum kepada Nata dari lantai atas dan sepertinya ia tidak senang dengan hal tersebut. Ketika di dalam kelas, Ellie belajar bahasa Inggris, lalu ibu guru memerintah mereka untuk membentuk sebuah kelompok, yang mana satu kelompok berisikan 3 orang. Please get into groups of 3 students, okay? Saat itu, Ellie akan satu kelompok dengan teman sebangkunya, yaitu adalah Selena, dan juga teman laki-lakinya yang ada di belakangnya, namanya adalah Aji. Pulang sekolah nanti, mereka sepakat akan kerja kelompok di rumahnya Selena. Saat kerja kelompok, mereka mendapatkan tugas untuk mencari arti dari 2 kata bahasa Inggris, yaitu house dan juga home. Sekilas 2 kata itu memiliki arti yang sama, yaitu adalah rumah. Namun ternyata kedua kata ini memiliki 2 arti yang berbeda, di mana house merujuk pada sebuah bangunan rumah, sementara home adalah rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga, tempat yang paling nyaman. Seolah-olah kita ingin terus pulang karena saking nyamannya. Mendengar penjelasan itu, seketika Ellie melamun. Ia sedih karena selama ini tidak punya rumah, tempat untuk dirinya pulang, di mana ia merasa aman dan juga nyaman. Lalu ia ditegur oleh Selena yang menyuruhnya untuk mencatat tugas mereka.
Akhirnya kerja kelompok sudah selesai. Namun saat itu hari sudah gelap. Aji menawari Eli untuk pulang bersama dengan motornya. Setelah itu Eli pun akhirnya ikut numpang pulang dengan motornya Aji. Sementara di rumah, Bapak tengah berusaha membujuk investor agar bersedia memberikan dana kepada perusahaannya. Namun tampak para investor tidak percaya karena usaha Pak Abimanyu sedang turun. Alhasil perusahaan ayah tidak punya dana sama sekali. Di tengah kepusingan itu, ayah melihat Eli baru pulang dengan diantar oleh anak laki-laki, yaitu adalah Aji. Bapak seketika geram, ia langsung memarahi Eli saat itu juga. Mungkin Bapak lelah dan juga emosi karena pekerjaannya. Namun nahas ia melampiaskan amarah itu kepada Eli. Eli bahkan diseret ke kamar mandi, lalu ia disiram di sana sampai basah kuyup. Nata mendengar jeritan Eli di kamar mandi. Setelah Bapak pergi, menghampiri Eli untuk menolongnya. Keesokan harinya, Eli menutupi lukanya dengan plester. Lalu ketika itu Eli melihat kakaknya akan pergi dari rumah. Ternyata mereka akan makan di luar, sekalian ziarah ke makam Mama Sana dan juga Ibu Gianla. Eli mengatakan jika ia dan Bi Imah baru saja akan masak makanan kesukaan mereka. Tetapi ayah dan kakaknya itu tidak peduli, dan mereka akan tetap pergi. Dan ketika itu Eli tidak diajak ikut, karena dianggap akan merusak suasana dan perasaan orang lain. Makam Mama Sana dan Ibu Gianla ada di sebelah rel kereta api. Ketika itu terlihat ayah, Mas, Aa, kakak dan abang terlihat sedang berziarah di sana. Dan ternyata diam-diam Eli ikut ke sana juga dengan cara jalan kaki sendirian. Setelah ayah dan kakak-kakaknya pergi, Eli kemudian mendatangi makam tersebut. Eli bertanya kepada Ibu Gianla dan juga Mama Sana, apakah rumah mereka sekarang lebih menyenangkan? Apa di rumah ibu yang sekarang rasanya menyenangkan? Eli mengatakan jika rumah Eli sekarang rasanya sangat tidak menyenangkan. Ia terus dimarahi oleh ayah dan juga kakak-kakaknya. Semua orang makin benci sama Eli. Ia pun minta kepada Mama Sana agar memberitahu anak-anaknya supaya tidak terus memarahinya. Mama Sana, tolong bilangin anaknya dong, biar gak marah-marah terus sama Eli. Keesokan harinya, Bi Imah sudah tidak bekerja di rumah itu lagi karena ayah tidak sanggup untuk membayar gajinya. Maka dari itu sekarang Eli yang akan menggantikan pekerjaan Bi Imah, yaitu menjadi pembantu di rumah ini. Mas Dipta kemudian memberikan daftar apa saja yang harus dikerjakan oleh Eli di rumah ini. Dan Eli pun akan mengerjakannya dengan senang hati. Karena Eli ini sangat bahagia Surur jika dapat berguna bagi keluarganya. Nata merasa tidak tega melihat Eli, padahal ia keluarga mereka, tetapi dijadikan pembantu. Saat itu, Nata mengajak Eli untuk berangkat sekolah bersama dengan naik mobil supaya ia tidak terlambat. Dan tentu saja Eli ingin ikut bersama mereka. Sesampainya di sekolah, Eli turun dari mobil bersama dengan Nata dan juga Samuel. Saat itu Najwa kakak kelas seketika merasa cemburu melihat Eli berangkat sekolah bersama Nata, yaitu adalah gebetannya. Najwa pun tidak akan tinggal diam. Ia akan memastikan Eli merasa menyesal dan tidak akan pernah lagi dekat-dekat dengan Nata. Ketika jam istirahat, Eli pergi ke toilet untuk cuci tangan. Namun saat itu, sudah ada Najwa beserta gengnya. Wow, nice timing ya. Di sana mereka pun mengepung Eli. Eli ditanya mengapa ia bisa dekat dengan Nata. Najwa minta Eli agar menjauhi Nata. Namun Eli tidak mau. Eli mengatakan jika Najwa adalah kakak kelasnya, tetapi ia tidak berhak untuk mengatur-ngatur hidupnya. Hal itu sontak mengundang kemarahan Najwa.
Lalu Najwa serta teman-temannya membulbul Ellie di sana. Bahkan Ellie sampai disiram oleh air pelan yang kotor. Sepulangnya sekolah, hujan turun dengan sangat deras. Saat itu Ellie menunggu Bang Nata dan juga Kak Samuel untuk menjemputnya dengan mobil. Namun sudah lama menunggu, Ellie tak kunjung dijemput juga. Namun beberapa lama kemudian, yang datang malah Aji bersama motornya. Saat itu Aji menawari Ellie untuk pulang bersamanya. Awalnya Ellie menolak karena ia takut dimarahi lagi. Namun karena hujan tak kunjung reda, mau tidak mau Ellie pun ikut pulang bersama motor Aji. Ellie minta Aji agar menurunkannya tidak di depan rumahnya karena ia takut dilihat oleh bapaknya. Namun nahas, hal itu masih saja terlihat oleh Mas Dipta yang baru saja pulang bekerja. Ketika Ellie masuk ke dalam rumah, ia seketika dimarahi oleh Mas Dipta. Udah gak mau dengerin nasihat orang. Ellie dianggap tidak mau mendengarkan perkataan orang tua dan masih saja pulang diantar oleh laki-laki. Saat Mas Dipta akan memukul Ellie, hal itu pun seketika terhenti karena Nata melarangnya. Nata mengaku jika ia yang salah, di mana ia terlambat menjemput Ellie sehingga Ellie pulang bersama Aji. Keesokan harinya, Ellie bengong di dalam kelas. Ia ditanya keadaannya oleh Selena, namun Ellie tidak mau terbuka. Ia berusaha terlihat kuat di depan temannya. Namun saat itu Selena minta agar Ellie terbuka kepadanya. Ia tahu Ellie sedang ada di dalam masalah. Walaupun ia jarang bertanya kenapa badan Ellie memar-memar dan dahi Ellie memakai plester, tapi sejatinya ia peduli kepada Ellie. Berbagi sama gue. Saat itu Ellie mengatakan jika ia dipukul oleh kakaknya. Selena bertanya oleh siapa, apakah oleh Samuel atau Nata? Ellie menjawab bukan. Yang memukulnya adalah kakak yang paling tua, yaitu adalah Mas Dipta. Malam harinya, Ellie mencuci seragam sekolahnya. Setelah itu ia menghampiri ayah yang tampak sedang marah-marah. Karena saat itu, ayah lagi-lagi tidak berhasil mendapatkan dana dari para investor, sehingga membuat ayah menjadi geram. Ketika itu ayah minum segelas es teh manis hangat. Lalu Ellie menghampirinya untuk menawarkan ayah menu makanan untuk makan malam kali ini. Namun ayah malah melampiaskan amarahnya kepada Ellie. Ia berkata jika hidupnya sangat sial semenjak Ellie ada di dunia ini. Andai saja ibu Gianla masih ada, ia tidak akan seterpuruk ini. Dan ayah merasakan jika Ellie hanya bisa membuatnya merasa kesal saja. Bahkan ayah berkata apabila Ellie adalah anak pembawa sial. Keesokan harinya, saat jam istirahat, di sekolah Ellie makan bakso di kantin. Lalu ia pun bertegur sapa dengan Bang Nata dan saling berbalas senyuman. Hal itu pun dilihat oleh Najwa and the Gang. Tentu Najwa merasa cemburu, lalu ia pun segera mendatangi Ellie. Kemudian mereka membulbul Ellie, bahkan mereka memasukkan banyak cabai ke dalam bakso Ellie. Lalu Ellie dipaksa untuk menghabiskan bakso tersebut. Tidak hanya itu, minuman Ellie pun ditumpahkan seluruh, sehingga Ellie yang kepedasan tidak bisa minum. Beruntung saat itu Aji melihat Ellie sedang dibulbul oleh kakak kelasnya, dan ia pun langsung mencoba untuk menolong Ellie. Habis dibully ya? Setelah itu Ellie akan pergi membeli minuman, namun tiba-tiba dengan sengaja kaki Najwa direntangkan, sehingga Ellie pun menjadi tersandung dan lututnya terluka. Ellie diantar oleh Aji ke ruangan UKS untuk mengobati lukanya. Namun saat itu bel sudah berbunyi. Ellie minta Aji untuk masuk ke dalam kelas saja, karena takutnya ia dihukum oleh guru. Dan ia minta tolong kepada Aji agar sampaikan kepada guru jika ia masih mengobati lukanya di UKS. Tidak lama setelah Aji pergi, kemudian ada Bang Nata datang ke ruangan UKS. Nata akan membantu mengobati luka Ellie. Nata minta maaf karena saat di kantin tadi ia tidak bisa menolong Ellie. Padahal dia itu adalah kakaknya.
Nata merasa gagal menjadi seorang kakak. Tanpa disangka, saat itu salah satu geng Najwa mendengar percakapan mereka. Dan dia pun akhirnya tahu jika Ellie ternyata adalah adiknya Nata. Setelah dari ruangan UKS, Ellie masuk ke dalam kelas. Ia minta maaf kepada guru karena terlambat masuk ke dalam kelas. Guru lalu mempersilakan Ellie untuk masuk dan bergabung ke dalam kelompoknya. Saat itu Ellie disuruh untuk colokkan kabel ke dalam stop kontak. Namun seketika kabel itu konslet dan langsung meledak, membuat kelas seketika kebakaran. Tapi gue yang salah, bukan gue yang salah. Malam harinya, ketika Ellie sedang menyetrika baju, saat itu ayah datang dengan marah-marah karena ia baru mendapatkan laporan jika Ellie telah membuat kelas menjadi kebakaran dan sekolah minta ganti rugi kepada ayah. Ayah sangat emosi, padahal saat ini keuangan keluarga mereka sedang buruk. Tetapi kenapa Ellie malah membuat masalah lagi? Ayah yang sudah gelap mata kemudian menyiksa Ellie. Lalu Ellie dibawa ke dalam gudang yang mana sangat lembab, gelap, dan juga bau. Lalu ayah mengurung Ellie di sana. Tidak lama dari itu, Bang Nata baru pulang ke rumah setelah ia membeli rokok untuk ayah. Namun saat itu, Nata melihat Ellie tidak ada di rumah. Samuel mengatakan jika Ellie sedang dihukum oleh ayah, dikurung di dalam gudang. Mendengar itu, Nata langsung menuju ke arah gudang. Hanya ia yang peduli kepada Ellie di rumah ini. Lalu Nata membuka gudangnya, dan ia melihat Ellie sedang bersedih di dalam gudang gelap itu. Ellie mengatakan jika ia sadar bahwa ia pembawa sial bagi keluarga ini, dan ia juga yang telah membuat Ibu Gianla menjadi meninggal dunia. Bang Nata tidak mau Ellie berkata seperti itu, dan ia berusaha untuk menguatkan hati Ellie. Ellie berterima kasih kepada Bang Nata karena hanya dia yang ingin berbicara kepadanya. Keesokan harinya, Ellie datang ke makam Ibu Gianla dan juga makam Ibu Sana. Saat itu ia mengadu jika kemarin malam ia dikurung oleh ayahnya di dalam gudang. Ellie sangat bersedih sehingga membuatnya tidak fokus. Saat itu ia sedang berjalan di atas rel kereta api. Tanpa ia sadar, ada kereta yang sedang berjalan di belakangnya. Beruntung ia diselamatkan oleh penjaga rel kereta api sehingga ia pun tidak meninggal. Nahas kejadian itu pun terekam oleh warga sekitar. Kemudian video Ellie yang hampir tertabrak itu pun seketika viral di media sosial. Ia dianggap akan melakukan aksi bundir. Video itu pun bahkan sudah sampai dan dilihat oleh kakak-kakaknya Ellie. Alhasil pada saat malam hari, Ellie pun dimarahi habis-habisan oleh Mas Dipta. Mas Dipta mengatakan jika Ellie mencari perhatian dengan pura-pura bundir seperti itu. Jika Ellie benar-benar bundir, hal itu akan membuat nama keluarga mereka menjadi malu. Yah, begitulah nasib Ellie. Sedang terpuruk, bukannya dirangkul atau disemangati, tetapi ia malah terus-terusan dimarahi. Keesokan harinya, Ellie akan berangkat sekolah. Saat itu ia ditawari oleh Bang Nata untuk berangkat sekolah bersama. Sesampainya di sekolah, Ellie memajangkan poster "Stop Bullying" di sekolahnya. Namun tidak lama kemudian, Najwa dan teman-temannya datang dengan marah-marah. Karena Sulur ia tahu saat pagi tadi, Ellie berangkat ke sekolah bersama Nata lagi. Najwa bertanya emang Ellie itu ada hubungan apa dengan Nata. Dan ternyata mereka sudah tahu jika Ellie itu adalah adiknya Nata. Tetapi mereka pun sudah tahu Ellie dan Nata itu berbeda ibu. Mereka tahu Ellie adalah anak dari pembantu yang bekerja di rumah Nata, yaitu adalah anaknya Ibu Gianla. Pokoknya saat itu Najwa dan teman-temannya mengejek Ibu Gianla. Mereka menuduh jika ibunya Ellie telah merebut ayahnya Nata, yaitu Pak Abimanyu. Pokoknya mereka mengejek-ngejek Ibu Gianla. Ellie tentu tidak terima. Selama ini ia diam ketika dibully.
Namun saat ada orang yang mengejek ibunya, Ellie sangat geram. Ia pun seketika mendorong Najwa. Kemudian Najwa berusaha menarik Ellie untuk dibawa ke sebuah tempat. Namun Ellie menolak dan tanpa sengaja ia memberikan sedikit dorongan. Namun saat itu Najwa sangat lebay. Ia menjatuhkan dirinya sampai ke bawah lantai. Dan hal itu pun terekam oleh kamera beberapa siswa. Video itu seketika viral di kalangan siswa, di mana Ellie dituduh telah membuli Najwa, bahkan mendorongnya hingga terjatuh. Alhasil Ellie dipanggil ke ruangan BK. Najwa melaporkan Ellie jika ia telah merundungnya dan bahkan telah menyakitinya sampai-sampai tangannya menjadi patah. Namun Ellie mengatakan jika ceritanya tidak seperti itu. Ia berkata jujur jika Najwa dan teman-temannya yang lebih dulu mengejek ibunya. Ia hanya tidak sengaja mendorong Najwa, dan itu pun tidak keras. Namun guru BK tidak percaya, apalagi video viral itu suaranya sudah di-mute atau dihilangkan. Jadi mereka tidak bisa mendengar suara aslinya, yang mana Najwa sedang mengejek-ngejek ibunya Ellie. Lagi pula Najwa adalah anak dari donatur utama di sekolah ini. Jadi guru BK itu tetap membela Najwa dan ia menyalahkan Ellie. Besok guru BK itu pun akan memanggil ayah Ellie untuk menindaklanjuti masalah ini. Teman-teman Ellie berusaha membantu. Mereka yakin Ellie tidak salah. Apalagi mereka ini kelas 10, mana mungkin berani melawan kakak kelas. Tetapi teman-temannya itu tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka berdua tidak ada di lokasi kejadian. Setelah keluar dari ruangan BK, Ellie langsung dibawa oleh kakak-kakaknya, yaitu Kak Samuel dan juga Bang Nata. Saat itu mereka kecewa kepada Ellie yang telah menyakiti orang lain, padahal keluarga mereka tidak pernah mengajari untuk menyakiti orang lain. Ellie berusaha menceritakan hal yang sebenarnya jika ia melawan Najwa karena ia telah meledek Ibu Gianla. Tetapi kakaknya itu tidaklah percaya. Bahkan Bang Nata kali ini pun tidak membelanya. Ellie sudah muak dan dia pun pergi. Ketika pulang sekolah, saat itu perasaan Ellie sangat hampa. Ia sangat bersedih, banyak orang yang jahat kepadanya. Saat itu ia pun duduk sendirian di tempat kumpulan mobil bekas. Kemudian Ellie menjadi teringat dengan obrolannya bersama Ibu Gianla. Ellie pernah mengatakan, Ellie kecil sempat merasa kesal kepada kakak-kakak laki-lakinya karena ia terus diganggu. Ellie jadi mempunyai keinginan untuk punya rumah sendiri, yaitu adalah rumah Ellie. Pokoknya, jika nanti dia punya rumah Ellie harus sepi, harus nyaman. Terus setiap ada orang yang masuk, pasti bakalan seneng. Rumah Eli harus sepi, harus nyaman. Terus setiap orang yang masuk pasti bakalan seneng. Malam harinya, Ellie dimarahi lagi oleh ayahnya karena ia mendapatkan laporan jika Ellie membuat masalah lagi di sekolah, di mana ia menyakiti kakak kelasnya, yaitu Najwa. Ayah benar-benar marah kali ini. Ia tidak habis pikir mengapa Ellie selalu membuat masalah di sekolahnya. Maka dari itu, ayah tidak pikir panjang. Pada malam itu, ayah mengusir Ellie dari rumah ini. Dan ayah mengatakan jika Ellie bukanlah anaknya lagi. Di sisi lain, Selena dan juga Aji sudah mengetahui kebenarannya. Mereka menemukan video asli di mana Ellie sedang dibulbul oleh Najwa and the Gang. Dan mereka pun berhasil menemukan Bang Nata dan Samuel yang sedang berada di minimarket. Lalu kemudian mereka memberitahukan video tersebut yang menunjukkan Najwa dan teman-temannya yang merundung Ellie terlebih dahulu. Dan terlihat Ellie tidak sengaja mendorong Najwa untuk membela diri. Samuel dan Nata pun sadar jika Ellie tidak bersalah. Mereka berdua pun pulang ke rumah. Namun saat itu Ellie sudah pergi karena diusir oleh ayah. Sementara Mas Dipta dan Arendra terlihat santai tidak memikirkan Ellie dan malah bermain PS. Nata marah kepada kakak-kakaknya kenapa mereka membiarkan Ellie pergi diusir dari rumah ini. Nata berkata mereka itu tidak punya hati. Mas Dipta seketika marah. Ia mengatakan tidak pantas Ellie untuk dibela karena kecerobohan Ellie, Ibu Gianla meninggal dunia. Karena itu juga,
masa depannya menjadi hancur. Emang lu pikir yang bisa gantiin ibu siapa? Cuman karena dendam lu sama sakit hati lu. Lu biarin Eli diusir, Mas. Hah? Lu Ren, lu mau? Lu? Enggak, Eli! Namun Nathan mengatakan, apabila mereka tidak boleh egois, bagaimanapun juga, Eli adalah keluarga mereka. Dia adalah adik mereka semua. Lalu Nathan akan pergi sendirian untuk mencari Eli, karena hanya ia yang memiliki hati nurani. Sementara itu, Eli benar-benar pergi dari rumah. Ia tidak tahu harus kemana. Lalu ia pun berdiam diri di tempat kumpulan mobil bekas itu. Ketika ia sedang melamun, ia tidak sadar jika di sebelahnya ada laki-laki yang sedang mabok mulai mendekatinya. Tidak hanya satu, tetapi ada 3 laki-laki. Eli bergegas berlari dan ia pun bersembunyi di dalam sebuah mobil bekas. Neng, mau kemana sih, Neng? Namun sayangnya Eli tertangkap juga. Beruntung tidak lama dari itu, kakak-kakak Eli akhirnya datang. Mereka berhasil menemukan Eli dan mereka pun segera menolongnya. Kemudian mereka bekerja sama untuk mengalahkan para preman itu. Namun nahas, para penjahat itu membawa sajam. Lalu mereka pun menusuk punggung Mas Dipta. Dipta segera dilarikan ke rumah sakit. Menurut dokter, ia kehabisan banyak darah dan harus segera melakukan operasi. Darah Mas Dipta cukup langka, yaitu adalah darah AB. Sementara stok di rumah sakit sedang kosong, dan mereka pun harus mencari donor darahnya. Sementara Slur, kini keadaan Mas Dipta semakin kritis. Saat itu Eli pun menawarkan dirinya untuk mendonorkan darahnya kepada Mas Dipta, karena golongan darah mereka sama. Namun ayah serta kakak-kakaknya lumayan merasa khawatir, sebab Eli itu baru berumur 15 tahun. Sementara syarat untuk donor darah minimal harus berusia 17 tahun. Tetapi Eli tetap memaksa, ia tidak ingin menyusahkan keluarganya terus. Sesekali ia ingin menjadi berguna bagi keluarganya. Dan akhirnya ayah setuju jika Eli mendonorkan darahnya untuk Mas Dipta. Biar ayah nggak pusing-pusing lagi nyari siapa yang bakal donor darah buat Mas Dipta. Ayah kemudian menandatangani surat persetujuan untuk Eli mendonorkan darah di usia di bawah 17 tahun. Dan ia pun akan menerima segala konsekuensinya. Temenin ayah aja. Eli bisa kok sendiri. Singkat cerita, Eli sudah selesai mendonorkan darahnya untuk Mas Dipta. Dan operasi Mas Dipta pun sudah berjalan dengan lancar sehingga ia dapat selamat. Operasinya berjalan baik. Sekarang pasien sedang dibawa ke ruang pemulihan. Namun ketika itu, Eli memilih untuk pergi. Ia tidak ingin menjadi beban lagi untuk kehidupan mereka. Nata dan Samuel menyadari jika Eli tidak ada di rumah sakit. Lantas mereka pun segera mencarinya. Mereka bahkan pulang ke rumah karena menyangka Eli ada di sana. Namun ternyata Eli tidak ada di sana. Sementara di sisi lain, dengan keadaan yang lemah serta kekurangan darah, Eli pergi dengan tiada arah. Saat di tengah-tengah jalan, nahas ia pun malah tertabrak mobil. Sungguh sangat malang, Eli berujung meninggal dunia. Anak muda itu akhirnya mendapatkan rumah barunya, yaitu adalah sepetak tanah kuburan. Dan itulah rumah untuk Eli. Rumah yang terasa sepi, terasa nyaman, dan membuat siapapun bahagia ketika masuk ke dalamnya. Mungkin Eli sudah bahagia di rumah barunya. Ia bisa bertemu dengan Ibu Gianla dan juga Mama Sana. Dan yang pasti di sana tidak ada yang memarahinya lagi. Dan ia pun hidup dengan tenang. Rumah Eli harus sepi, harus nyaman. Terus, setiap ada orang yang masuk, pasti bakal seneng.
Film ditutup dengan Ibu Gianla yang berpesan kepada Ellie, yang mengatakan jika ini bukanlah rumah baru untuk Ellie. Ellie tidak seharusnya ada di sini dan ia harus kembali lagi karena ada ayah, emas, AA, kakak, dan juga abang yang sudah menunggunya. Seketika Ellie sadar kembali, dan ternyata ia belum meninggal setelah tertabrak oleh mobil waktu itu. Dan kini ia pun sudah sadar dan kembali kepada keluarganya. Dan cerita pun berakhir.